Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Di saat yang sama, lembah bersalju. Angin dingin bersiul dan salju turun. Di antara puncak salju yang menjulang tinggi, Tan Yun berlari liar tanpa tidur sepanjang malam. 7 mil di belakangnya, 4 murid berpakaian hitam dengan wilayah janin roh penuh mengejarnya. Untuk mencegah kehilangan Tan Yun, keempat orang itu secara bergantian melepaskan kesadaran spiritual mereka dan mengunci Tan Yun. Sialan, dia baru berada di tingkat ke-8 dari kondisi spiritual. Bagaimana dia bisa tidak lebih lambat dari kita? Petik 2. Keempatnya mau tidak mau memarahi ibu mereka. Mereka mengira bisa menangkap Tan Yun paling lama dalam 3 jam, tapi mereka mengejarnya sepanjang malam. Tan Yun selalu menjaga jarak 7 mil dari mereka. Bintang-bintang berubah dan matahari terbit di Gunung Timur. Keempat orang tersebut tidak segan-segan menghabiskan kekuatan spiritualnya dan menjaga kecepatan tercepat untuk mengejar Tan Yun. Mereka telah menyelam jauh ke dalam salju sejauh lebih dari 7.000 mil. Sekarang, lebih dari separuh kekuatan spiritual mereka telah hilang di kolam linci. Namun, apalagi mengejar Tan Yun, jaraknya pun masih 7 mil. Tan Yun, dari Malegobi. Jika kamu laki-laki, berhentilah dan kami akan bertarung sampai mati. Ya, jangan lari. Ayo bertarung. Petik 2. 3 dari mereka mengutuk dan menerobos awan dan bebatuan. Ingin mengganggu Tan Yun dan menghentikan Tan Yun. Menghadapi penganiayaan keempat anjing gila tersebut, Tan Yun tidak peduli. Dia menggoreskan sentuhan licik di mata bintangnya. Jika dia menunjuk sesuatu, dia bergumam pada dirinya sendiri, biarkan kamu menjadi sombong dulu. Lihat binatang itu nanti, bagaimana cara memperbaikimu. Seiring berjalannya waktu, Tan Yun berlari di antara puncak salju sejauh 300 mil. Yang terlihat adalah puncak salju besar yang menghalangi langit dan matahari. Itu karena Tan Yun kabur bersama Zhong Wuxiao di lereng bukit puncak salju ini 3 hari lalu. Tan Yun mendongak dengan tegas. Puncak salju yang menjulang tinggi menggambarkan senyuman jahat di sudut mulutnya. Kemudian dia berpura-pura kehabisan tenaga dan tetap tinggal di kaki gunung. Wah hahaha nak, kenapa kamu tidak lari? Kamu benar-benar lari. Hei, Tan Yun, bukankah kamu hebat? Kamu luar biasa sekali, kupikir kekuatan spiritualmu tidak ada habisnya. Apakah kekuatan spiritualmu akan habis dan tidak bisa lepas? Haha, Tan Yun menoleh ke belakang dan berkata dengan sinis, hehe, kamu punya wajah. Apakah kamu menunjukkan IQ kamu dengan kakek? Jika kamu berada dalam kondisi yang sama denganku, kakek akan membunuhmu ribuan kali setiap menit. Dan kamu bilang keempat janin rohanimu begitu penuh sehingga aku tidak bisa menyusulku. Jika aku jadi kamu, aku akan buang air kecil dan berpura-pura mati di air seni. Hahaha, tahukah kamu kenapa bukan tahu tapi air kencing? Diperkirakan IQ-mu kurang jelas. Tawa sarkastik Tan Yun bergema di lembah salju untuk waktu yang lama. Ketika mereka berempat mendengar kata-kata itu, hidung mereka hampir bengkok. Ketika 3 lainnya ingin menyerang Tan Yun, mereka disela oleh Peng Zhang, jangan bertengkar dengannya. Saat kamu menangkapnya, sobek mulutnya dulu, lalu potong dia ribuan kali. Kejar aku, ya, kakak senior Peng. Setelah ketiganya menjawab, salah satu dari mereka mengejar Tan Yun dan melihat ke arah Peng Zhang di sampingnya. Bicaralah dengan cepat dan kentut dengan cepat. Peng Zhang berkata dengan tidak sabar. Saudara Peng yang mana, apa yang kamu maksud dengan kata-kata Tan Yun? Murid itu tampak bingung. Apa yang kamu katakan? Seperti kata pepatah, bukankah kamu membeli sepotong tahu dan mati? Kok bisa jadi air seni? Kata murid itu dengan serius. Wajah Peng Zhang berubah menjadi hijau karena marah. 8 kuda, akan kuberitahukan padamu. Jika aku menanyakan pertanyaan terbelakang ini lagi di masa depan, aku akan menamparmu sampai mati. Percaya atau tidak, saudara bela diri Peng, harap tenang dan tenang. Saya hanya ingin tahu, 8 kuda terlihat sederhana dan jujur.
Ya, kakak senior Peng, kami juga ingin tahu, dua murid lainnya bertanya dengan polos. Mereka sungguh tidak mengerti. Yah, kamu menang. Sebenarnya, aku tidak tahu. Suara Peng Zhang baru saja jatuh, dan Tan Yun tidak bisa menahan tawa di depannya. Aku sangat mabuk. Anda benar-benar bingung tentang ini. Hei, cucu, sebenarnya kakek tidak tahu. Aku sangat marah. Tan Yun, tunggu aku. Peng Zhang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. 4 orang tertipu, amarah memenuhi dada, rasa malu dan syukur bertambah. Sulit menghilangkan kebencian jika tidak menghancurkan Tan Yun. Tan Yun tersenyum saat mengetahui bahwa kesuksesan membuat marah keempat orang itu. Sebuah trik berhasil. Apakah dia menganggur dan menyakitkan, dimarahi dengan 4 orang? Tidak, tentu saja tidak. Dia tahu bahwa hanya dengan membuat marah keempat orang itu sepenuhnya, mereka tidak akan terlalu memperhatikan situasi di puncak salju setelah mengejar ketinggalan. Hanya dengan cara ini kita dapat mencapai tujuan membawa mereka ke sini. Sambil tersenyum kejam, Tan Yun sengaja memperlambat perjalanan menuju lereng Bukit Suefeng, agar keempat orang itu semakin mendekatkan dirinya. 6, 5, 4, ribuan kaki. Ayo, dia tidak bisa melarikan diri, kejar dia. Peng Zhang menatap Tan Yun 300 kaki di atas dan berteriak dengan keras. Hampir, jika aku mengingatnya dengan benar, itu seharusnya ada di sini. Setelah Tan Yun mengambil anak panah ke tengah gunung, kecepatannya meningkat tajam, sosoknya berkedip 10 kali, melewati 150 jarak, dan bergegas ke gua besar seperti angin. Setelah memasuki gua, Tan Yun membalikkan tangannya, dan pedang terbang senjata roh inferior keluar dari udara tipis dari tangan kanannya dan menusuknya ke pantat raksasa seputih salju yang sedang tidur. Engah. Saat bilah tajam itu mencabut pantat raksasa itu menimbulkan aliran darah. Mengaum, mengaum, suara auman kera mencerahkan. Gelombang suara yang kuat membuat gua besar itu berdengung dan bergetar, serta kerikil dan debu pasir bercampur dan pecah menjadi satu. Kera setan salju benar-benar marah. Tubuhnya yang besar seperti bukit, seperti kucing yang menginjak ekornya, tiba-tiba melompat. Saat melihat manusia yang melukai dirinya sendiri adalah manusia 3 hari lalu, kaki depannya yang kuat memukul dadanya dan mengejar Tan Yun yang melarikan diri dari gua. Suara mendesing. Saat Tan Yun melarikan diri dari gua, perhitungan waktunya tepat. Saat ini, Peng Zhang dan keempat orangnya baru saja muncul di lereng bukit. Tidak, itu kera iblis salju tingkat pertama selama perampokan. Peng Zhang berteriak ngeri. Tan Yun bergegas ke arahnya, diikuti oleh kera setan salju. Kera iblis salju meraung, mengayunkan kaki depannya, dan telapak tangannya yang besar meraung. Saat dia menahan Tan Yun di udara, Tan Yun menginjak tanah dan melompat ke langit sambil berteriak, "Saudara kera iblis, mereka memerintahkanku untuk menyerangmu. Merekalah pelakunya." Setelah mendengar ini, kera iblis salju tiba-tiba mengubah telapak tangannya yang besar menjadi kepalan besar dan menyapu ke arah 4 orang di depannya. "Minggir!" Peng Zhang membentak dan memimpin dalam menghindar. Setelah 3 orang lainnya melarikan diri dengan tergesa-gesa, mereka menjadi semakin marah pada kera setan salju. Ia melompat 30 kaki ke kiri dengan kecepatan kilat, dan menepuk 8 kuda yang ketakutan dengan telapak tangannya yang besar. Tidak, 8 ekor kuda berteriak histeris. Begitu dia melompat 10 kaki, dia dicengkeram oleh telapak tangan besar kera setan salju. Klik, klik, 8 kuda tiba-tiba menjerit, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. 8 kuda. Peng Zhang menangis sedih dan menemukan Tan Yun telah melarikan diri menuruni gunung. Dia meraung dan menyapa 2 lainnya. Sambil menghindari serangan kera iblis salju, dia mengejar Tan Yun. "Tan Yun, kamu bajingan licik, aku bersumpah akan membunuhmu bahkan jika aku berhasil mengejar ujung bumi." Hewan tak berguna keluar dan hanya membunuh 1. Tan Yun Chao berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke bawah gunung salju. Itu sangat disayangkan.
Peng Zhang dikejar oleh kera setan salju di belakangnya, tertekan, panik dan marah. Tertekan karena kecerobohannya dan mengetahui tipuan Tan Yun. Kepanikannya adalah jika Anda ditangkap oleh kera setan salju, akan sangat sulit bagi Anda untuk hidup. Mereka marah. Bunuh Tan Yun. Mengaum, mengaum. Kera setan salju meraung lagi dan lagi. Akhirnya ia melihatnya dengan IQ seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Anak laki-laki yang berlari menyelamatkan nyawanya di depan adalah Tan Yun. Manusia sialan ini dikejar dan dibunuh oleh 4 orang. Dia sengaja memasuki gua untuk menyerang dirinya sendiri dan menggunakan dirinya untuk menghadapi 4 manusia lainnya. Itu mengingatkan pada adegan Tan Yun mempermalukan dirinya sendiri setelah menyelamatkan gadis di depannya 3 hari lalu. Saat ini, hanya satu pikiran dan menelan Tan Yun hidup-hidup. Adapun 3 orang lainnya, dia tidak mau memperhatikan lagi. Matanya terkunci. Tan Yun, yang melarikan diri di depan, mengeluarkan kekuatan iblis hitam. Setiap kali dia melompat, dia melintasi jarak puluhan kaki. Dari mana Peng Zhang mengetahui ide kera setan salju? Mereka menemukan bahwa kecepatan mengejar kera iblis salju terus meningkat, jadi mereka harus melakukan yang terbaik untuk mengikuti Tan Yun dan lari menyelamatkan nyawanya. Pada saat ini, melihat ke bawah dari ketinggian, orang akan salah mengira bahwa kera setan salju yang kejam sedang mengejar 4 manusia yang sama di antara gunung salju yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Tan Yun berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kecepatan setelah langkah Dewa Hongmeng, yang hampir sama dengan kecepatan Peng Zhang dan kera iblis salju. Ketiganya tidak bisa mengejar Tan Yun, mereka juga tidak akan bisa ditangkap oleh kera iblis salju. Setelah Tan Yun merasa bahwa kekuatan spiritual di kolam spiritual kurang dari 30%, dia tampak sangat bermartabat. Kekuatan spiritual ketiga orang itu lebih tebal dariku. Ketika kekuatan spiritualku habis, cepat atau lambat aku akan ditangkap dan dibunuh oleh mereka. Ini bukanlah cara untuk melarikan diri. Dia berharap untuk memimpin keempat orang itu ke puncak salju besar dan menyingkirkan keempat orang itu dengan bantuan kera setan salju. Tidak peduli seberapa buruknya, dia juga bisa membiarkan kera iblis menahan keempat orang itu dan melarikan diri, tapi sekarang tampaknya rencana ini jelas gagal. Banyak cara untuk melarikan diri terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dia tampak bertekad, matanya tegas, dan berlari ke tempat yang ganas di tengah salju, lembah yang ganas dan kolam yang dingin, lari. Alasan mengapa tempat rahasia kecil di area bersalju dengan radius 16.000 mil ini disebut lembah sengit di area bersalju justru karena terdapat tempat di tengah area salju di mana beberapa jenis monster tingkat pertama bercokol. Monster tingkat pertama pada periode perampokan ini berdiri di puncak rantai makanan monster di salju. Terlepas dari kekuatan dan keganasan mereka, mereka sedikit lebih baik daripada monster dan kera di salju. Tan Yun pun terpaksa putus asa, sehingga ia mengambil kebijakan buruk tersebut. Jika ada cara lain, dia tidak akan pernah mengambil risiko. Ketika Tan Yun berlari menyelamatkan nyawanya, 300 janin spiritual Murongkun penuh dengan bawahan, yang telah tersebar di 12 tempat rahasia untuk menemukan jejak Tan Yun. Pada saat yang sama, 173 murid penegak hukum dari Ling Taijing Jiaoxiong dan Dayuanman juga menemukan gunung salju besar di daerah bersalju menurut jejak kaki Tan Yun dan Peng Zhang. Selain itu, Lin Yi yang diutus oleh Ling Hu Changkong juga memakan waktu hampir 1000 laki-laki dan tersebar di wilayah 12 sekretaris kecil. Waktu mengalir seperti sungai. Dalam sekejap mata, 2 malam 1 hari telah berlalu. Ada 281 murid yang mengejar Tan Yun. Setelah menyelidiki dengan cermat jejak kaki di salju, mereka pergi ke lembah yang ganas dan kolam dingin satu demi satu. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang berlari menyelamatkan nyawanya, sedang berlari liar dengan tubuhnya yang kuat. Sial, kenapa kamu belum mencapai kolam dingin lembah ganas? Dia berat hati dan hanya bisa menonton.
Peng Zhang, 3 orang yang berjarak 5 mil secara bertahap menyusulnya. Meskipun ketiganya tahu bahwa mereka akan segera menangkap Tan Yun, hanya ada 10% kekuatan spiritual mereka di kolam linci. Bukan saja wajah mereka tidak menunjukkan kegembiraan, tetapi sebaliknya, mereka menunjukkan kepanikan. Pasalnya kera iblis salju masih terlihat galak dan keras kepala. Ia lelah dan terengah-engah, tetapi menghadap Tan Yun di depan, murid besar itu dipenuhi dengan makna keabadian yang manusiawi. Saudara bela diri Peng, apa yang harus kita lakukan? Ini akan segera menyusul. Song Guang dan Li Yi tampak putus asa. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jika binatang itu benar-benar mengejar, kita hanya bisa bertarung sampai mati dan membunuhnya. Peng Zhang tampaknya memiliki semangat membakar batu giok dan batu, tetapi dia bertekad. Saat itu, dia akan menggunakan Song Guang dan Li Yi sebagai tameng untuk melarikan diri. Oke, dengarkan kakak senior Peng. Suara Song Guang tidak jatuh. Tiba-tiba, ada kera setan salju di belakangnya, yang meraung dengan enggan dan marah. Tan Yun dan Song Guang menoleh ke belakang, tetapi ketika mereka melihat kera iblis salju, mereka tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah mereka sendiri. Warna ketakutan yang kental muncul di pupil mata mereka yang besar. Tan Yun berempat tiba-tiba menyadari bahwa pasti monster di depannya lah yang menakuti kera iblis salju. Monster secara alami kaya akan sifat tidak dapat diganggu-gugat di bidangnya sendiri. Mereka sering berkelahi satu sama lain demi memperebutkan ladang. Jelas sekali, keempat orang Tan Yun telah masuk ke wilayah monster yang lebih kuat dari kera iblis salju. Oleh karena itu, kera iblis salju harus bergeming dan mengaum dengan enggan. Saudara bela diri Peng, sepertinya ada lembah yang ganas dan kolam dingin di depan. Haruskah kita masuk lebih dalam sekarang? Song Guang bertanya dengan sedikit menggigil. Ya, kakak senior Peng. Suara gemetar Li Yi bergema. Peng Zhang mengambil keputusan cepat dan berkata, monster kera di daerah salju telah berada di belakang kita dan menolak untuk pergi. Sekarang kita tidak punya jalan kembali. Kita tidak punya jalan kembali. Kita akan membunuh Tan Yun sebelum kita menemukan jalan keluar. Ikuti aku. Peng Zhang melihat sekeliling pegunungan yang tertutup salju dengan waspada dan mengejar Tan Yun lagi. Kita semua sudah menyusul di sini, dan ketiga orang ini masih mengejar. Tan Yun mengetahui dari dialog antara ketiga orang tersebut bahwa puncak salju di depan adalah kolam dingin lembah yang ganas dengan nama yang ganas di luar. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas lari ke depan. Tan Yun, kamu tidak bisa melarikan diri. Jika kamu ditangkap dengan patuh, aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan. Peng Zhangleng berkata dengan suara yang dalam, kalau tidak, ayo kita tangkap kamu dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Ada banyak omong kosong. Kamu bisa menangkapku dan membicarakannya. Tan Yun kembali menatap ketiga orang yang mendekat dengan cepat. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat ke depan, dia tiba-tiba berhenti. Di kaki ada tepi tebing, dan di depan ada jurang maut. Tan Yun tampak berwibawa dan menunduk. Dia melihat bahwa di bawah jurang, dikelilingi pegunungan salju, terdapat lapisan es seluas 10.000 kaki persegi. Lapisan es yang tebal terlihat samar-samar, penuh dengan lubang es yang sangat besar. Air kolam lubang es berwarna hijau, seperti mata raksasa Feris yang dalam dan menakutkan, menatap Tan Yun. Inilah lembah yang ganas dan kolam dingin di salju. Bajingan, apa? Mau lompat? Kamu lompat. Peng Zhang menekan Tan Yun selangkah demi selangkah dengan pedang tajam. Area perairan di dalam kolam dingin sangat luas, dan terdapat beberapa jenis monster kuat di periode perampokan tingkat pertama. Orang yang ingin berburu monster di hari kerja adalah murid penuh di wilayah janin spiritual, dan hanya dalam kelompok yang berani. Menurutnya, jika Tan Yun diberi 10.000 keberanian, dia tidak akan berani melompat. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.